warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa libur semesternya sudah selesai. Kita akan mulai pembelajaran lagi di mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan khusus untuk kelas 11. Oke, segera kalian persiapkan dulu perangkat untuk pembelajaran mata pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini dengan mode daring. Dan kebetulan untuk materi hari ini kita akan membahas materinya, yaitu berlatih melakukan konfigurasi routing dinamis. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Doa selesai. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kesuksesan, dan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas terlebih dahulu materinya, yaitu materi hari ini adalah berlatih melakukan konfigurasi routing dinamis. Oke, perhatikan gambarnya secara seksama. Di situ ada beberapa rangkaian jaringan komputer yang satu sama lain terhubung, dan tentu halnya yang kalian sudah pelajari bahwa semua harus terkoneksi dan satu sama lain saling terhubung. Oke, maka yang gambar tersebut bisa dikatakan dengan istilah routing. Sudah tahu kan routing, bahwa routing merupakan suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan lain. Rute ini biasanya disebut dengan route atau informasi route secara dinamis, yang dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Biasanya seorang administrator jaringan memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya, misalnya berupa ukuran dari jaringan, bandwidth yang tersedia, proses power dayanya router, bahkan sampai merek dan model dari router sampai ke protokol yang akan digunakan dalam jaringan. Sebelumnya kalian sudah mempelajari routing statis ya. Jika routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya pun harus dilakukan secara manual. Pada jaringan skala besar yang kalian lihat pada gambar di sebelah kiri, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu bagi administrator jaringan untuk melakukan update table routingnya. Kenapa? Karena routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan yang skala kecil, sedangkan untuk jaringan dengan skala yang besar yang terdiri dari beberapa router dinamis, maka bisa diterapkan. Routing dinamis tidak perlu menentukan entry route secara manual ya, jadi proses semua dilakukan oleh perangkat router. Pada routing dinamis hanya cukup mengkonfigurasikan IP pada sebuah atau setiap antarmuka atau interface, kemudian mengaktifkan routing protokol, dan routing protokol tersebutlah yang mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dan saling memberikan informasi satu sama lain. Untuk prinsip dan cara kerja routing dinamis itu sendiri, untuk tadi yang Bapak sampaikan, pada jaringan berskala besar routing statis itu sangat tidak disarankan. Maka routing dinamis merupakan pemilihan yang tepat untuk membangun infrastruktur jaringan memiliki beberapa router. Baiklah, routing dinamis itu seperti apa sih sebenarnya? Routing dinamis merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis sesuai dengan traffic jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi dan saling memberikan informasi satu sama lain. Biasanya ciri dari routing dinamis diantaranya router berbagi informasi routing secara otomatis, jumlah gateway-nya yang sangat banyak, routing table dibuat secara dinamik,
dan membutuhkan routing protokolnya seperti read dan lain sebagainya. Apa sih kelebihan dan kekurangan routing dinamis tersebut? Kelebihannya, routing dinamis hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, ya, dan tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Sedangkan kekurangannya dari routing dinamis, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Untuk kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router harus selalu membroadcast ke semua router sampai ada yang cocok, sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa agar saat router mendapat semua alamat IP yang ada. Cara kerja routing dinamis dasarnya tidak jauh berbeda dengan routing statis. Routing pada dasarnya memproses pengiriman paket atau data dalam mencapai tujuan hostnya. Cara kerja routing dinamis dibagi menjadi 4 bagian. Seperti halnya kalian perhatikan pada gambar jaringan dengan menggunakan routing dinamis. Di situ terlihat beberapa banyak router yang terhubung satu sama lain dan memiliki alamat jaringan yang berbeda pula. Jadi yang tadi cara kerja routing dinamis, router akan mengirimkan dan menerima pesan routing pada interface router. Pesan routing dan informasi dibagi dengan router yang lain yang menggunakan protokol routing yang sama persis. Router menukar informasi routing untuk menentukan atau menemukan data tentang jaringan jarak jauh. Setiap kali router menemukan perubahan teknologi, protokol routing menyebarkan perubahan topologi ini ke router yang lain. Selanjutnya, autonomous system merupakan satu jaringan atau kumpulan jaringan di bawah satu kontrol administratif. Contoh autonomous system misalnya adalah serangkaian semua jaringan komputer yang dimiliki oleh perusahaan atau perguruan tinggi memiliki lebih dari satu autonomous system. Namun, setiap autonomous system dikelola secara independen. Contohnya adalah UUNet yang menggunakan satu autonomous system sebagai jaringan European mereka dan autonomous system terpisah untuk jaringan domestik mereka di Amerika. Contohnya seperti gambar berikut ini. Sekarang kita evaluasi sumber kalian. Oke, di sini kalian menganalisis konsep routing dinamis. Ya, di situ tujuannya peserta didik dapat menjelaskan konsep routing dinamis. Peserta didik dapat membuat kesimpulan mengenai konsep routing dinamis dengan terampil. Buatlah kelompok seperti halnya contoh seperti ini. Perhatikan topologi jaringannya dan berdasarkan topologi jaringan di atas, jelaskan alur pengiriman paket data dari setiap router dengan menggunakan routing dinamis. Berdasarkan alur di atas secara berkelompok, identifikasikan konsep routing dinamis menurut pemahaman kalian dan buatlah kesimpulan yang berhasil kalian peroleh mengenai konsep routing dinamis. Sini kita lihat permasalahan dan penyelesaiannya. Bahwa routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network dan melakukan update routing table pada router secara otomatis. Ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis maupun default route. Routing dinamis memiliki beberapa perbedaan dengan routing statis. Apa sih perbedaan dari routing dinamis dan routing statis? Routing statis berfungsi pada protokol IP, sedangkan routing dinamis berfungsi pada inter-routing protokol. Pada routing statis, router tidak dapat membagi informasi routing, sedangkan routing dinamis, router membagi informasi routing secara otomatis. Routing table di routing statis dibuat dan dihapus secara manual, sedangkan dinamis routing table dibuat dan dihapus secara dinamis oleh perangkat router.
Routing statis tidak menggunakan routing protokol, sedangkan routing dinamis terdapat routing protokol seperti RIP, OSPF, dan lain sebagainya. Routing statis, Microsoft mendukung multi-horn system seperti router, sedangkan routing dinamis, Microsoft mendukung RIP untuk IP dan IPX atau SPX. Dengan semakin berkembangnya teknologi, penggunaan jaringan juga semakin tinggi. Banyak sekali pembangunan jaringan dengan skala besar. Setiap infrastruktur jaringan tentunya menggunakan konfigurasi routing. Pada jaringan berskala besar, konfigurasi routing dinamis sangat diperlukan. Routing dinamis terdiri dari beberapa protokol routing. Protokol routing digunakan untuk memudahkan pertukaran informasi routing antar router. Dalam pembangunannya, protokol routing dinamis memiliki tujuan. Tujuan dari protokol dinamis diantaranya penemuan jaringan jarak jauh, mempertahankan informasi routing yang up to date, memilih jalur terbaik menuju jaringan tujuan, kemampuan untuk menemukan jalur terbaik baru jika jalur saat ini sudah tersedia lagi. Oke, inilah yang tugas mandiri yang kalian lakukan pada isian di lembar Google Form-nya. Kalian harus pahami terlebih dahulu dan baca. Kegiatannya memahami autonomous system. Jenis kegiatannya tugas mandiri. Tujuan kegiatannya kalian bisa menjelaskan konsep autonomous system, membuat makalah mengenai autonomous system. Tangkah kegiatannya, carilah artikel tentang autonomous system. Kalian dapat menggunakan buku dan internet sebagai sumber. Tuliskanlah poin-poin penting yang kalian temukan pada artikel yang kalian cari, dan gambarkan skema autonomous system menurut pemahaman kalian beserta dengan penjelasannya. Kemudian tulislah kesimpulan yang berhasil yang kalian dapatkan mengenai autonomous system dengan rapi, dan buatlah makalah secara rinci dan menarik mengenai autonomous system. Sebelum kalian mengerjakan pengerjaan dari autonomous system itu sendiri, kalian perhatikan terlebih dahulu penjelasannya. Autonomous system dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pada penugasan blok. Pengelompokan autonomous system ini biasa dikenal sebagai autonomous system number atau AS number. Ditugaskan pada setiap blok untuk Internet Assigned Number Authority atau IANA menuju ke Regional Internet Registries atau RIRS. RIR yang tepat kemudian memberikan AS number ke entitas di wilayah yang ditentukan dari blok yang ditugaskan oleh IANA. Entitas yang ingin menerima AS number harus menyelesaikan proses aplikasi RIR lokal mereka dan disetujui sebelum diberi AS numbernya. Bagaimana pembagian AS number berdasarkan penugasan blok oleh IANA? Penyelesaiannya, AS number dikelompokkan menjadi 5 blok berdasarkan penugasan oleh IANA, yaitu APNIC, RIVNCC, APRINIC, ARIN, dan LACNIC atau LACNIC. Kalian buatkan pendapatnya dan apa alasannya, dan sebutkan informasi lain mengenai autonomous system. Ya, jadi autonomous system dalam prosesnya memiliki konektivitas dan kebijakan operasi. Kebijakan operasi autonomous system ini berhubungan dengan proses routing. Autonomous system diperlukan apabila suatu autonomous system terhubung dengan autonomous beberapa memiliki kebijakan routing yang berbeda. Autonomous system dikelompokkan menjadi 4 kategori pada konektivitas dan kebijakan operasi. Kategori tersebut diantaranya multi-home autonomous system, autonomous system yang memelihara koneksi ke lebih dari satu AS lainnya. Hal ini memungkinkan AS tetap terhubung ke internet jika terjadi kegagalan dari satu koneksi. Kategori AS ini
tidak mengizinkan lalu lintas dari S ke satu QS yang lain selama perjalanan. Yang kedua, Start Autonomous System. Autonomous System yang mengacu pada AS yang terhubung hanya dengan satu AS lainnya. Baiklah anak-anak sekalian, jangan lupa untuk mengerjakan tugas mandiri ini pada Google Form-nya. Mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat buat kalian, dan selamat mengerjakan dan selamat ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.